Pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, kota Hiroshima, Jepang memperingati 80 tahun tragedi bom atom yang meluluh lantakkan kota itu pada 6 Agustus 1945. Lebih dari 55.000 orang dari 120 negara dan wilayah menghadiri upacara peringatan yang digelar di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima. Upacara peringatan digelar di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima dihadiri sekitar 55.000 orang dari 120 negara dan wilayah. Jumlah partisipan internasional terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan. Hadir dalam upacara tersebut antara lain penyintas bom atom, perwakilan keluarga korban, dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Seiring bertambahnya usia para penyintas dengan rata-rata kini mencapai 86 tahun, upaya untuk mewariskan kisah mereka menjadi semakin mendesak. Tepat pukul 8:15 pagi, waktu saat bom dijatuhkan pada 80 tahun silam, lonceng perdamaian dibunyikan oleh keluarga korban, disusul dengan mengheningkan cipta oleh seluruh peserta. Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui membacakan deklarasi perdamaian yang menekankan semangat juang para hibakusha dalam menyerukan penghapusan senjata nuklir di seluruh dunia. Yang menarik, perwakilan dari negara pemilik senjata nuklir seperti Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara yang saat ini sedang berkonflik seperti Ukraina dan Israel juga turut hadir. Palestina dan Taiwan tercatat mengirimkan delegasi untuk pertama kalinya. Tahun ini juga menjadi peringatan pertama sejak organisasi penyintas bom atom Jepang, Nihon Hindakyo, menerima Nobel Perdamaian pada Desember 2024. Sebagai bagian dari upacara, pemerintah Jepang memperbarui daftar nama korban di Monumen Pusat Bom Atom dengan penambahan 4.940 nama yang meninggal dalam setahun terakhir. Total korban yang terdaftar kini mencapai 349.246 orang. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang mencatat bahwa jumlah penyintas yang masih memegang sertifikat resmi kini tinggal 99.130 orang, angka terendah sejak 1957 saat sertifikat pertama kali diterbitkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 anak asal Gaza yang terluka akibat konflik kini tiba di San Francisco, Amerika Serikat untuk menjalani perawatan medis. Mereka datang bersama keluarga difasilitasi oleh organisasi kemanusiaan Heal Palestine yang berupaya menyelamatkan anak-anak korban perang dari keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah konflik. Tiga anak dari Gaza mendarat di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu sore waktu setempat. Mereka datang bersama keluarga untuk menjalani perawatan medis akibat luka serius yang diderita saat konflik berlangsung. Organisasi Nirlaba Heal Palestine menjadi fasilitator perjalanan medis ini. Misinya jelas menyelamatkan anak-anak korban perang dari Gaza dan membawa mereka ke rumah sakit di Amerika Serikat untuk perawatan yang tidak bisa mereka dapatkan di tanah kelahirannya. Kedatangan ketiga anak itu disambut haru oleh para relawan dan tim medis, termasuk dokter gawat darurat asal California, Dr. Muhammad Subeh, yang juga sebelumnya pernah menjadi relawan medis di Gaza. Anak-anak tersebut adalah Ghazal 6 tahun, Anas 8 tahun, dan Leyan 14 tahun. Ketiganya mengalami luka serius akibat serangan udara. Ghazal dan Anas menderita cedera berat di kaki, sementara Leyan mengalami luka bakar parah dan serpihan logam yang menancap di tubuh bagian bawah. Dr. Subeh menjelaskan jenis cedera yang mereka alami membutuhkan tindakan ortopedi kompleks dan juga rehabilitasi jangka panjang, sesuatu yang mustahil dilakukan di Gaza yang sistem kesehatannya porak-poranda akibat perang. Selain itu, anak-anak juga mengalami kekurangan gizi akut. Tahap awal perawatan akan difokuskan pada pemulihan kondisi nutrisi mereka dengan bantuan ahli gizi dan tenaga medis dari berbagai disiplin. Heal Palestine juga mencarikan pendonor pribadi untuk menanggung seluruh biaya pengobatan serta keluarga angkat yang bersedia menampung mereka di dekat rumah sakit selama masa perawatan. Ketiga anak akan dirawat di rumah sakit yang berbeda, El Camino Hospital di Los Gatos, Santa Clara Valley Medical Center di San Jose, dan Kaiser Oakland. Tak hanya perawatan fisik, mereka juga akan mendapatkan layanan kesehatan gigi dan mental serta kesempatan untuk menjalani masa anak-anak yang sempat hilang. Usai menjalani perawatan di Amerika Serikat, mereka akan dipindahkan ke Mesir. Di sana, Heal Palestine akan membantu mereka mendapatkan tempat tinggal dan akses pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Amerika Airlines gagal lepas landas di Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat. Insiden tersebut terjadi setelah salah satu roda pesawat terbakar saat pesawat mulai melaju di landasan.
Insiden terjadi saat sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik American Airlines gagal mengudara setelah salah satu rodanya terbakar saat akan lepas landas. Pesawat yang mengangkut 173 penumpang dan 6 kru dijadwalkan terbang pada pukul 13:12 waktu setempat, namun mengalami gangguan saat masih di landasan. Diduga api muncul akibat kombinasi ban yang pecah dan penurunan kecepatan ketika mengerem. Beberapa penumpang sempat mendengar suara ledakan keras sebelum akhirnya diarahkan keluar melalui pintu darurat dan meluncur menggunakan perosotan untuk menjauhi pesawat yang mengeluarkan asap tebal. Seluruh penumpang dan kru dilaporkan selamat, namun satu orang penumpang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Selain itu, pesawat dihentikan sementara operasionalnya dan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim perawatan maskapai. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antara kedua negara. Kerjasama ini diproyeksi memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretari of Defense Industri Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertanian Australia Julie Collins dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis mulai dari kerjasama dagang sektor pertanian hingga inisiatif lingkungan dan ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto, menerima kunjungan dua perwakilan negara sahabat, yakni Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Dalam pertemuan dengan Australia, kedua pihak membahas peluang penguatan kerjasama di sektor perdagangan pertanian, termasuk peningkatan kapasitas petani dan teknologi agrikultur. Sementara itu, pertemuan dengan Duta Besar Inggris fokus pada isu lingkungan, ketahanan pangan, dan inisiatif pengelolaan karbon berkelanjutan, seperti program Carbon Loops yang tengah dikembangkan Inggris bersama mitra global. Hari ini kami dari Komisi 4 mendapat kehormatan kunjungan dari Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia. Kami membicarakan berbagai hal hubungan dagang, terutama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini masih mengalami defisit perdagangan, di mana impor Australia ke Indonesia lebih banyak jauh lebih banyak dari ekspor kita. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk pertanian, misalnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Fokus utamanya kita tadi bicara mengenai karbon ya. Jadi dari UK, pemerintah UK banyak sekali program-program yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia mengenai gajah itu, konservasi gajah. Jadi Raja King Charles menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa minta supaya dialokasikan 10.000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Terus sama Pak Prabowo diberikan, kenapa hanya 10.000? Saya kasih 20.000. Ternyata tambah lagi dinaikin menjadi 90.000. Jadi Raja
Charles sangat gembira sekali menanyakan ini. Komisi 4 DPR RI menilai kolaborasi strategis seperti ini sejalan dengan visi Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Penton di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan keduanya membahas penguatan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Penton, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut berlangsung hangat diawali dengan sapaan salam hormat. Keduanya berbincang tentang penguatan kerjasama Indonesia-Amerika di bidang pertahanan. Pada kesempatan itu, Jenderal Penton menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan medali tersebut merupakan penghargaan atas dedikasi Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membangun kemitraan tak ternilai dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Jenderal Penton mengalungkan medali kehormatan itu langsung kepada Presiden Prabowo disertai pemberian cenderamata. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai final turnamen internasional Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2025 di Nusa Dua, Bali telah sukses diselenggarakan yang dimenangkan oleh petenis asal Inggris Max Bassing. Dalam kesempatan tersebut, Menpora juga menyerahkan piala kepada juara pertama serta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ajang tenis bertaraf dunia tersebut. Turnamen bergengsi yang masuk dalam rangkaian International Tennis Federation World Tennis Tour ini berlangsung sejak 28 Juli hingga 3 Agustus 2025. Ajang ini menghadirkan petenis-petenis dunia serta menjadi wadah penting bagi atlet muda Indonesia untuk berkompetisi di level internasional. Partai final tunggal putra kategori M15 menjadi penutup rangkaian turnamen. Petenis asal Inggris Max Bassing tampil impresif dengan mengalahkan wakil Australia Matthew Della Vedova melalui straight set dengan skor 6-0 dan 7-5. Menpora menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen di Bali Beach Country Club, sebuah fasilitas olahraga raket kelas dunia yang baru saja dibangun. Dito menilai kompetisi bertaraf internasional ini memberi kesempatan besar bagi petenis lokal untuk menghadapi lawan dengan peringkat dunia lebih tinggi. Dirinya menegaskan ajang ini memberi pengalaman berharga sekaligus menjadi pemanasan penting menuju kompetisi regional seperti SEA Games. Menpora berharap kehadiran venue berstandar internasional dan konsistensi penyelenggaraan turnamen ITF di Indonesia akan melahirkan petenis-petenis nasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Series dari ITF ini akan berlangsung banyak, jadi ini memberikan ruang untuk para petenis lokal kita untuk bertemu dengan petenis yang rankingnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini menjadikan kesempatan ngedrill lebih baik lagi. Jadi saya yakin ini akan tentunya akan sangat berdampak, sangat signifikan untuk perkembangan atlet tenis Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan tertutup dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Moskow. Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu yang diberikan Gedung Putih untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina atau Rusia akan menghadapi sanksi ekonomi berat.
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, dalam sebuah pembicaraan tertutup di Moskow pada Rabu waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 3 jam, namun tidak ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak usai pertemuan. Momen diplomatik ini terjadi hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu yang juga ditetapkan oleh Trump, yang meminta Rusia menyepakati perdamaian dengan Ukraina atau menghadapi sanksi ekonomi berat, termasuk terhadap negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia. Sebelum bertemu Putin, Witkoff sempat terlihat berjalan santai di Taman Zaryadyi tak jauh dari Kremlin bersama Kirill Dmitriev, utusan khusus Putin untuk investasi dan kerjasama ekonomi. Dmitriev yang sebelumnya menjadi perantara dalam sebuah putaran negosiasi antara Rusia dan Ukraina di Istanbul menyatakan di media sosial X bahwa dialog will prevail atau dialog akan menang. Namun sejauh ini negosiasi tersebut belum menunjukkan kemajuan berarti dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Gedung Putih menyatakan akan menjatuhkan tarif tinggi dan sanksi tambahan jika serangan terhadap warga sipil Ukraina terus berlanjut. Trump sendiri dikabarkan mulai frustasi terhadap eskalasi serangan Rusia yang dinilai sebagai upaya untuk melemahkan semangat juang rakyat Ukraina di tengah perang yang belum mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat menurunkan tarif dagang serta memperkuat kerjasama digital melalui joint statement. Kesepakatan ini mencakup perlindungan data pribadi, investasi teknologi, dan penguatan sektor strategis seperti mineral, kritis, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi memasuki fase baru kerjasama dagang melalui joint statement yang diumumkan pada 22 Juli 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat turun dari 32% menjadi 19%, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tarif terendah. Amerika Serikat juga tercatat sebagai mitra dagang utama dengan pangsa ekspor 11,22% dan investasi senilai 3,7 miliar US dollar pada 2024. Dalam hal digital, Airlangga menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi pijakan hukum tata kelola data pribadi antar negara. Indonesia akan menyiapkan protokol cross-border data dengan pengawasan berbasis UU Perlindungan Data Pribadi. Saat ini 12 perusahaan digital Amerika Serikat seperti Microsoft, AWS, dan Google telah membangun data center di Indonesia. Secara umum, joint statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah, tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara. Kemudian kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data gini tentu ini data pribadi dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi. Beberapa komitmen investasi besar dari Amerika Serikat termasuk proyek CCS dengan ExxonMobil, pusat data dengan Oracle, hingga pengembangan AI dengan Amazon. Kesepakatan ini diharapkan mendorong daya saing, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Indonesia masih menegosiasi dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor sejumlah komoditas seperti sawit, kopi, kakao, mineral, dan produk agro. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tarif bisa ditekan hingga mendekati 0%, seperti skema yang telah diterapkan dalam kerjasama Indonesia-Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia masih menjalani proses negosiasi dengan Amerika Serikat terkait pemangkasan tarif impor sejumlah komoditas. Komoditas yang dimaksud meliputi kelapa sawit, kopi, kakao, mineral, produk agro, hingga komponen industri yang masuk dalam skema zona perdagangan bebas. Airlangga menjelaskan pemangkasan tarif dinilai memungkinkan karena komoditas-komoditas tersebut tidak diproduksi oleh Amerika Serikat. Menurutnya, pembahasan ini terus berjalan seiring dengan komitmen yang pernah disampaikan Amerika Serikat untuk memberikan keringanan tarif kepada Indonesia.
Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Nah, yang dikatakan adalah komoditas sumber daya alam yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya, termasuk juga komponen pesawat terbang dan juga komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu, seperti di Free Trade Zone. Jadi itu sedang dalam pembahasan dan itu dimungkinkan lebih dari 19%, lebih rendah dari 19% dan dimungkinkan mendekati 0%. Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika juga melihat bahwa Eropa memberikan kita CPO 0% dalam EU SEPA. Jadi beberapa itu menjadi benchmark. Dalam konferensi pers Kemenko Perekonomian, Erlangga menyebut tarif impor atas komoditas itu masih bisa ditekan dari level saat ini yang mencapai 19%, bahkan bisa mendekati 0%. Ia juga mencontohkan Indonesia telah menerapkan skema serupa dengan Uni Eropa melalui perjanjian EU SEPA yang memungkinkan pembebasan tarif impor untuk CPO hingga 0%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Beijing, Cina mengakibatkan sedikitnya 30 orang tewas dan lebih dari 80.000 penduduk terpaksa dievakuasi. Hujan intens dengan curah hingga 534 mm menguji ketahanan infrastruktur kota, terutama di daerah perbukitan. Fasilitas publik dan komunikasi mengalami kerusakan parah dan aliran listrik terputus di 136 desa. Hujan intens dengan curah hingga 534 mm menguji ketahanan infrastruktur kota, terutama di daerah perbukitan seperti Huairou, Miyun, dan juga Yangqing. Sedikitnya 30 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 80.000 orang terpaksa dievakuasi dari tempat tinggal mereka. Banyak infrastruktur rusak, jalan putus, dan 136 desa terpaksa mengalami pemadaman listrik. Presiden China, Xi Jinping, telah mengakui besarnya kerusakan yang terjadi dan memerintahkan tim penyelamatan untuk meningkatkan upaya evakuasi dan penanganan darurat. Pemerintah China mengucurkan dana 200 juta yuan yang akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan memulihkan layanan publik di wilayah terdampak. Di Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Penembakan massal terjadi di Pasar Ortorkor Chatuchak, Bangkok, menyebabkan 6 orang tewas dan 2 luka-luka. Polisi Thailand menyatakan insiden ini dipicu dendam pribadi antara pelaku dan petugas keamanan di pasar terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Insiden penembakan massal menggegerkan pasar Ortorkor di Chatuchak, Bangkok, Thailand pada Senin 28 Juli 2025. 6 orang dilaporkan tewas termasuk 4 petugas keamanan dan seorang pedagang wanita. Pelaku diidentifikasi sebagai Noi Praidine, pria berusia 61 tahun yang merupakan anggota klub menembak dan memiliki izin resmi atas senjata api yang digunakan, yaitu jenis CS Shadow kaliber 9 mm. Pihak kepolisian Thailand mengatakan motif penembakan adalah dendam lama terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Pelaku meyakini kejadian itu dilakukan oleh salah satu petugas keamanan pasar. Sebelum aksi penembakan terjadi, Noi dilaporkan memaksa seorang sopir taksi mengantarnya ke pasar dengan menodongkan senjata api kepada sang sopir. Setibanya di lokasi, ia langsung menembak 3 petugas keamanan secara beruntun dan mencari satu petugas lainnya bernama Nun yang juga berakhir tewas tertembak. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku juga mengejar seorang pedagang wanita yang bersembunyi dan menembaknya dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Aksi penembakan massal itu berakhir saat Noi menembakkan dirinya sendiri di depan kios milik istrinya. Sementara sang istri mengatakan tidak melihat tanda-tanda mencurigakan dari pelaku. Meski tak memiliki catatan kriminal, pelaku diketahui memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi Thailand masih mendalami latar belakang dan mengumpulkan bukti untuk membongkar dugaan motif lain. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo membahas pembentukan pusat belajar atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Menlu Sugiono menyebut kesepakatan ini sebagai bagian dari kerjasama nyata di bidang pendidikan dan sosial. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kesepakatan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu fokus utama adalah pembentukan Community Learning Center atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai dilanjutkannya kembali Forum Annual Consultation setelah terakhir digelar pada 2017. Menlu menegaskan bahwa Prabowo sangat menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama termasuk soal pembentukan CLC. Tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Jadi Presiden juga menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia harus erat hubungan kerjasamanya karena kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, kita share bahasa yang sama. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya. Dalam pertemuan bilateral antara kedua delegasi berhasil menyelesaikan beberapa isu-isu yang selama ini pending, isu perdagangan, kemudian dan bagaimana meningkatkannya, serta hal-hal yang selama ini masih menjadi pending issues di antara keduanya. Selain isu pendidikan, kedua pemimpin juga membahas peningkatan nilai perdagangan, penghapusan hambatan dagang, dan penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Kepala negara menegaskan bahwa persahabatan Indonesia-Malaysia harus terwujud melalui kerjasama nyata, terutama di sektor sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi meluncurkan laporan hasil dialog kebijakan AI yang akan menjadi dasar penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial nasional. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan diharapkan menjadi rujukan konkret kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang progresif. Laporan ini melengkapi penilaian kesiapan AI atau RAM AI yang telah dilakukan bersama UNESCO pada 2024 dengan mengidentifikasi tantangan utama, mulai dari tata kelola, infrastruktur, talenta digital, hingga riset dan pengembangan atau R&D. AI Policy Dialog juga membedah isu-isu penting yang dihadapi dalam adopsi AI pada sektor-sektor utama, di antaranya e-commerce, perbankan dan keuangan, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sustainability. Nezar Patria menyebut, dokumen ini disusun melalui serangkaian diskusi lintas pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Komdigi menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara peluncuran AI Policy Dialogue Country Report yang merupakan salah satu langkah konkret dari kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris seperti disampaikan oleh Pak Samuel Hayes tadi, antara pemerintah Inggris khususnya yang mengerjakan dan bertanggung jawab untuk urusan digital dengan Kementerian Komdigi. Sementara itu, perwakilan pemerintah Inggris Samuel Hayes menambahkan bahwa laporan ini merupakan buah dari kerjasama digital yang diteken awal 2025 antara Wamen Komdigi Nezar Patria dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West. Ia menekankan AI perlu dikelola dan diterapkan secara bertanggung jawab demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia terus memperkuat kemitraannya dengan para pemain utama dalam rantai pasok energi baru dan terbarukan dunia. Salah satunya ialah dengan adanya rencana investasi baru dari China Baowan Group yang merupakan perusahaan industri material baterai terbesar di dunia.
Dilansir dari akun Instagram resmi CEO Danantara, Rosan Rosladi, yang melakukan pertemuan dengan China Buan Group yang merupakan sebuah perusahaan produsen material baterai terbesar di dunia. Melalui PT Indonesia BTR New Energy Material, Rosan berdiskusi mengenai perkembangan investasi BTR di Indonesia yang telah mencapai 605 juta USD dari total komitmen 770 juta USD. BTR juga menyampaikan rencana investasi baru, termasuk produksi material anoda generasi terbaru untuk baterai lithium-ion dan pengembangan komponen pengisian daya IF untuk mendukung pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Investasi lanjutan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ekosistem hilirisasi dan transisi energi di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Indonesia menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali di kawasan Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini turut membahas mengenai penguatan berbagai lini sektor, seperti salah satunya soal keamanan maritim. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Republik Federal Somalia Abdisalam Abdi Ali menandatangani perjanjian kerjasama mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa Indonesia-Somalia. Sugiono juga mengungkapkan pada momentum ini turut membahas seputar lini sektor penguatan pelatihan pendidikan, agrikultur, perdagangan, hingga investasi. Adapun Sugiono turut menawarkan potensi kerjasama dengan komunitas di wilayah ASEAN untuk meningkatkan potensi Somalia di kawasannya. We both exchanging our notes on our effort to increase human capital investment for the future, and we both have the same opinion that education is a way to move forward in order to alleviate poverty and create a better generations for each of our respective countries. Hal yang senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Republik Federal Somalia Abdisalam Abdi Ali, menyampaikan bentuk kerjasama di sektor pendidikan menjadi poin penting terhadap Somalia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara benua Afrika tersebut. Today, we have discussed a lot of wide area, including enhancing the relationship between our two countries, also security update from our country, Somalia, and where we can cooperate and build some opportunities for your country, including maritime security, police training, and also sharing intelligence information for the two countries. Sebagai informasi, hubungan diplomatik Indonesia dan Somalia telah terjalin sejak 21 Desember 1960 silam, serta berperan aktif sebagai negara non-blok dan kerjasama negara Islam atau OKI. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan, Simpo TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, tragedi kecelakaan helikopter menewaskan 2 menteri Ghana saat dalam perjalanan dinas menuju wilayah selatan negara itu. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Lingkungan, Sains dan Teknologi Ghana kehilangan pucuk pimpinan dalam insiden tragis yang juga menewaskan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Rekaman video memperlihatkan sisa-sisa kehancuran pasca kecelakaan helikopter yang menewaskan Menteri Pertahanan dan Menteri Lingkungan Sains dan Teknologi Ghana pada Rabu waktu setempat. Puing-puing pesawat api yang masih menyala hingga jenazah yang hangus terlihat di lokasi kejadian di wilayah Ashanti Selatan. Kantor Kepresidenan Ghana menginformasikan Menteri Pertahanan Edward Omani Boamba dan juga Menteri Lingkungan Sains dan Teknologi Ibrahim Murtala Mohamed termasuk dalam 8 korban tewas. Selain itu, Koordinator Keamanan Nasional Ghana Al-Haji Muhammad Muniru yang juga mantan Menteri Pertanian serta Wakil Ketua Partai NDC Samuel Sarpong juga dilaporkan meninggal dunia. Kecelakaan terjadi setelah militer Ghana sebelumnya menyatakan telah kehilangan kontak dengan helikopter Jet 9 yang sedang dalam penerbangan dari Accra menuju Obusi, kota pertambangan di selatan Ghana hingga kini. Penyebab kecelakaan masih dalam penyidikan pihak berwenang setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prancis dilanda kebakaran hutan terbesar di musim panas tahun ini. Kebakaran meluas dengan cepat hingga menghanguskan 15.000 hektar lahan. Panas ekstrim diperkirakan juga memperparah kondisi di sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Portugal. Kebakaran hutan yang melanda wilayah Aude, Prancis Selatan masih aktif dan terus meluas hingga Rabu 6 Agustus. Sedikitnya 2.000 petugas pemadam diterjunkan dan dibantu sejumlah pesawat pembom air untuk menekan persebaran api di pedesaan yang dikenal dengan perkebunan anggurnya. 1 orang ditemukan tewas di dalam rumahnya dan 9 orang terluka, termasuk 7 petugas pemadam dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Kebakaran hutan dan lahan terbesar melanda Prancis bagian selatan. Api yang berkobar di wilayah Aude telah melahap area lebih luas dari kota Paris hanya dalam beberapa hari terakhir, menjadikannya bencana kebakaran tunggal terbesar sejak 80 tahun terakhir. Api menjalar cepat ke permukiman dan hutan menyebabkan 25 rumah hangus terbakar dan memaksa warga serta wisatawan menyelamatkan diri. Sejumlah ruas jalan utama pun ditutup. Menurut Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau, hingga Rabu api telah membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Warga dan wisatawan di daerah sekitar diminta tetap berada di rumah, kecuali jika diminta untuk mengungsi oleh petugas pemadam. Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terjangan air bah menyapu rumah-rumah dan jalanan di bagian utarakan India Utara pada 5 Agustus 2025. Insiden ini menyebabkan puluhan orang hilang. Diketahui wilayah tersebut memang rawan banjir bandang dan tanah longsor. Para pengamat menilai kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang kian ekstrim. Banjir bandang melanda desa Darali di utarakan India Utara diakibatkan karena adanya fenomena cloudburst. Hal ini menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas, lebih dari 50 orang hilang, dan puluhan lainnya terjebak. Tim penyelamat termasuk militer telah mencapai lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi. Gelombang air berlumpur terlihat mengalir deras dan juga menenggelamkan bangunan di sepanjang jalur sungai Kergaga. Air menutupi jalan, menimpa bangunan dan juga toko-toko di daerah wisata Darali. Saksi mata menyebut gelombang datang sangat cepat dan tidak memberikan waktu untuk melarikan diri. Menteri Utama Utarakan, Puskar Singh Dhami, menginformasikan bahwa sedang berusaha untuk menyelamatkan korban meski tim militer dan juga polisi perbatasan telah mencapai lokasi. Penyelamatan terhambat hujan deras yang juga terus turun di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Natania Asria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penguatan hubungan bilateral terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menerima courtesy call dari sejumlah pejabat tinggi luar negeri di Jakarta. Selain menerima Menlu Australia dan Dubes Jerman, Menlu juga mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Komandan Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, melakukan serangkaian diplomasi strategis dengan sejumlah pejabat luar negeri pada 4 Agustus 2025 di Jakarta. Dalam pertemuan dengan Menteri Pembangunan Internasional, Multikultural, dan Usaha Kecil Australia, Dr. Anne Ely, kedua pihak membahas penguatan kerjasama inklusif dan pembangunan global. Menlu juga menerima farewell call dari Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.I. Ina Lepel, dan menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta peran aktifnya dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia-Jerman. Selain itu, Menlu Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Jenderal Brian P. Fenton, Komandan Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kemitraan pertahanan dan strategi pengamanan regional untuk memperkuat stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chang Chung Sing di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Keduanya membahas komitmen penguatan kerjasama militer dan perdamaian di kawasan ASEAN. Kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chang Chung Sing dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin digelar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 5 Agustus 2025. Dalam pertanyaannya, Menhan Safri menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan antar kedua negara. Safri menyebut sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Singapura harus menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Selain itu, Safri menuturkan bahwa kedua negara sepakat dan berkomitmen dalam meningkatkan latihan bersama dan pertukaran perwira. Tadi kita ngobrol lama, berbicara dua hal. Yang pertama, kita berbicara soal bagaimana kerjasama militer dan pertahanan antara kedua negara itu kita terus tingkatkan, ya. Dan sebagai negara yang bertetangga, kita mesti rukun. Nggak boleh negara yang bertetangga itu ribut. Harus rukun, kita menghindari konflik. Nah, tadi kita sama-sama mencocokkan frekuensi, ya. Jadi TNI, SAF itu akan berlatih di sini dan kita juga akan mengirim perwira-perwira kita ke sana. Nah, yang kedua, kita sesama warga ASEAN. Sini kan ada ASEAN Defense Military, ASEAN Defense Ministers meeting, ya. Jadi kita setiap ada apa-apa kita berembuk, bukan untuk memperuncing situasi, tapi untuk sejukkan situasi. Dan ini kita lakukan, dan saya kira sama dengan Malaysia, sama dengan Vietnam, sama dengan 11 negara yang bertetangga dengan kita jaga semuanya. Tapi sebagai negara yang berdaulat, kita juga harus civis pacem parabellum. Kalau mau damai, harus siap untuk berperang. Itu semua negara begitu. Jadi bukan kita ambisi untuk berperang, tidak. Kita punya ambisi mempertahankan kedaulatan kita agar supaya bangsa Indonesia itu bisa aman dan nyaman di negaranya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat menurunkan tarif dagang serta memperkuat kerjasama digital melalui joint statement. Kesepakatan ini mencakup perlindungan data pribadi, investasi teknologi, dan penguatan sektor strategis seperti mineral, kritis, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi memasuki fase baru kerjasama dagang melalui joint statement yang diumumkan pada 22 Juli 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat turun dari 32% menjadi 19%, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tarif terendah. Amerika Serikat juga tercatat sebagai mitra dagang utama dengan pangsa ekspor 11,22% dan investasi senilai 3,7 miliar US dollar pada 2024. Dalam hal digital, Airlangga menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi pijakan hukum tata kelola data pribadi antar negara. Indonesia akan menyiapkan protokol cross-border data dengan pengawasan berbasis UU Perlindungan Data Pribadi. Saat ini 12 perusahaan digital Amerika Serikat seperti Microsoft, AWS, dan Google telah membangun data center di Indonesia. Secara umum, joint statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas, dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah, tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara. Kemudian kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri.
Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi. Beberapa komitmen investasi besar dari Amerika Serikat termasuk proyek CCS dengan ExxonMobil, pusat data dengan Oracle, hingga pengembangan AI dengan Amazon. Kesepakatan ini diharapkan mendorong daya saing, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina. Kepala Kantor Komunikasi Kepemerintahan Presiden menyampaikan Pulau Galang memiliki rumah sakit serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk merawat korban luka akibat konflik. Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office Hasan Nasbi menghadiri konferensi pers yang digelar di Kantor Komunikasi Kepemerintahan Presiden, Jakarta Pusat pada Kamis 7 Agustus 2025. Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan sebagai poin tambahan, Presiden Prabowo Subianto sedang menyampaikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepala PCO Hasan Nasbi menyampaikan Presiden meminta Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin untuk menyiapkan 2 buah Hercules yang nantinya terlibat dalam operasi airdrop guna menurunkan bantuan pangan untuk para warga Gaza. Presiden memberikan arahan agar Indonesia memberi bantuan pengobatan sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Rencana bantuan pengobatan ini disiapkan di tempat pusat pengobatan di Pulau Galang, yang mana pulau ini terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Penyelesaian Sengketa yang berfokus pada masalah di dunia sepak bola, National Dispute Resolution Chamber Indonesia atau NDRC Indonesia, kini resmi mendapatkan verifikasi dari FIFA. Dengan status ini, NDRC Indonesia menjadi satu dari 5 NDRC di seluruh dunia yang diakui oleh Badan Sepak Bola Internasional. Pada akhirnya kita diakui di 2025, saya lagi hanya satu dari 5. Indonesia resmi menjadi salah satu dari 5 negara di dunia yang mendapatkan verifikasi dari FIFA untuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Sepak Bola National Dispute Resolution Chamber atau NDRC. 4 negara lain yang telah diverifikasi adalah Belgia, Inggris, Prancis, dan Irlandia. NDRC Indonesia atau National Dispute Resolution Chamber adalah lembaga penyelesaian sengketa berbasis arbitris yang beroperasi di bawah naungan PSSI. Lembaga ini berperan untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum dalam dunia sepak bola, terutama yang melibatkan pemain, pelatih, dan klub, baik secara individu maupun kelembagaan. Selepas melalui proses panjang sejak tahun 2019, akhirnya FIFA secara resmi memberikan verifikasi kepada NDRC Indonesia. Verifikasi ini mengukuhkan kesiapan NDRC Indonesia dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam NDRC Recognition Principle edisi 2024 dari FIFA. Tim PSSI dan NDRC Indonesia telah melakukan koordinasi intensif dengan FIFA demi memenuhi seluruh aspek dan prinsip yang ditetapkan. Berkat proses panjang tuh dari Mei Juni 2024 sehingga akhirnya diverifikasi FIFA di Januari 2025, prosesnya panjang sekali. Ada bolak-balik kita dengan FIFA, ada beberapa persyaratan yang semuanya dituangkan di NDRC Recognition Principles FIFA Februari 2024. Pada akhirnya kita diakui di 2025, saya lagi hanya satu dari 5. Kita juga sudah dihubungi, NDRC Indonesia dan kemudian PSSI sudah dihubungi oleh berbagai federasi di seluruh dunia. Terakhir dari Hong Kong sudah menghubungi NDRC dan PSSI
untuk mereka mau tahu caranya gimana sih NDRC Indonesia ini kemudian bisa diverifikasi oleh FIFA, dan mereka mau menerapkan metode yang sama. Sejak 2019 hingga 2025, NDRC Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 200 putusan hukum. Sebagian besar diantaranya menyangkut tunggakan gaji atau undupayables, yakni sengketa terkait pembayaran hak pemain dan pelatih. Jenis-jenis sengketa yang ditangani NDRC diantaranya pemutusan kontrak sepihak, tunggakan gaji, konflik transfer antar klub, hak dan kewajiban kontraktual antara pemain, pelatih, dan klub. Dengan pengakuan dari FIFA, NDRC Indonesia menjadi contoh bahwa sistem penyelesaian sengketa di dalam negeri dapat diakui secara global. Hal tersebut diharapkan NDRC Indonesia mampu mendorong terciptanya ekosistem sepak bola yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Partai final turnamen internasional Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2025 di Nusa Dua, Bali telah sukses diselenggarakan yang dimenangkan oleh petenis asal Inggris Max Bassing. Dalam kesempatan tersebut, Menpora juga menyerahkan piala kepada juara pertama serta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ajang tenis bertaraf dunia tersebut. Turnamen bergengsi yang masuk dalam rangkaian International Tennis Federation World Tennis Tour ini berlangsung sejak 28 Juli hingga 3 Agustus 2025. Ajang ini menghadirkan petenis-petenis dunia serta menjadi wadah penting bagi atlet muda Indonesia untuk berkompetisi di level internasional. Partai final tunggal putra kategori M15 menjadi penutup rangkaian turnamen. Petenis asal Inggris Max Bassing tampil impresif dengan mengalahkan wakil Australia Matthew Della Vedova melalui straight set dengan skor 6-0 dan 7-5. Menpora menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen di Bali Beach Country Club, sebuah fasilitas olahraga raket kelas dunia yang baru saja dibangun. Dito menilai kompetisi bertaraf internasional ini memberi kesempatan besar bagi petenis lokal untuk menghadapi lawan dengan peringkat dunia lebih tinggi. Dirinya menegaskan ajang ini memberi pengalaman berharga sekaligus menjadi pemanasan penting menuju kompetisi regional seperti SEA Games. Menpora berharap kehadiran venue berstandar internasional dan konsistensi penyelenggaraan turnamen ITF di Indonesia akan melahirkan petenis-petenis nasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Series dari ITF ini akan berlangsung banyak, jadi ini memberikan ruang untuk para petenis lokal kita untuk bertemu dengan petenis yang rankingnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini menjadikan kesempatan ngedrill lebih baik lagi. Jadi saya yakin ini akan tentunya akan sangat berdampak, sangat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.